Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas ulangan harian bahasa Indonesia kelas 2 bab 6, yaitu tentang bijak memakai uang. Langsung saja ya teman-teman, kita ke contoh soalnya. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada seorang anak yang mendapatkan piala ya teman-teman. Terus di sini tertuliskan juara 1 mewarnai se-DIY. 1 juta rupiah. Nah, Aini mendapatkan uang dengan cara titik-titik. Berdasarkan gambar ini, maka Aini itu mendapatkan 1 juta rupiah karena dia juara 1 mewarnai se-DIY. Jadi, dia mendapatkan uang dengan cara apakah A. menjual jasa, B. menjual barang, atau C. mengikuti lomba berhadiah. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu yang C. Kita lanjut soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 1, 2, 3 gambar ya teman-teman. Dan semuanya itu adalah cara menghasilkan uang. Cara menghasilkan uang dengan cara menjual barang ditunjukkan nomor titik-titik. Kita lihat dari nomor 1. Nah, di sini ada tulisan sale. Dan di sini ada baju-baju yang digantung, dan di sini ada cangkir, ada boneka, dan lain-lain. Orang ini, nomor 1 ini, dia menghasilkan uang dengan cara menjual barang ya. Kemudian yang kedua, ini adalah seorang dokter. Dokter yang sedang memeriksa pasien. Nah, setelah memeriksa pasien, maka dokter ini akan mendapatkan upah ya. Maka dia menghasilkan uang. Menghasilkan uangnya dengan cara memberikan jasa atau pelayanan ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, ini ada anak yang sedang membawa piala. Dia mengikuti lomba berhadiah, maka dia itu menghasilkan uang dengan cara mengikuti lomba berhadiah. Maka cara menjual barang itu ditunjukkan oleh nomor 1 ya teman-teman. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar seorang guru ya. Ibu saya seorang guru. Ibu mendapatkan uang dengan cara titik-titik. Nah, teman-teman, kalau guru itu kan tidak menjual barang ya, karena guru itu memberikan pelayanan. Nah, pelayanan itu disebut sebagai apa? Apakah A. menjual jasa, B. menjual barang, C. mengikuti lomba? Memberikan pelayanan itu berarti orang tersebut telah mendapatkan uang dengan cara menjual jasanya ya. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut soal nomor 4. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah titik-titik. Apakah A? Ini adalah seorang penjahit teman-teman. Penjahit itu membuat baju. Yang dijual bajunya. Berarti baju adalah barang ya. Kemudian yang kedua, pelukis. Pelukis itu juga menjual hasil karyanya berupa lukisan, berarti menjual barang. Dan yang ketiga ada sopir taksi. Nah, dia itu memberikan pelayanan ya, mengantarkan orang misalnya dari suatu tempat ke tempat lain. Dia bentuknya pelayanan, maka dia adalah menjual jasa. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar seorang polisi. Pekerjaan ayahku adalah polisi. Pekerjaan artinya titik-titik. Apakah A. karya, B. hasil ciptaan? Nah, karya itu sama dengan hasil ciptaan. Apakah C. mata pencaharian? Nah, teman-teman, kalau pekerjaan itu sama dengan mata pencaharian, atau juga istilah lainnya adalah profesi. Nah, jadi yang nomor 5 ini jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah pekerjaan di mana pekerjaannya adalah ini sedang memasak ya. Pekerjaan Bu Sani adalah titik-titik. Orang yang pekerjaannya memasak, membuat makanan itu disebut apa? Apakah A. koki, B. pelukis, atau C. pelayan? Nah, yang memasak, orang yang pekerjaannya membuat makanan, memasak itu adalah koki ya. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut soal nomor 7. Paman Joni menangkap ikan di laut setiap hari. Pekerjaan Paman Joni adalah titik-titik.
Orang yang pekerjaannya menangkap ikan di laut setiap hari dinamakan apakah A. Petani, B. Polisi, atau C. Nelayan? Nah, yang menangkap ikan adalah tentunya nelayan. Jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada seorang anak yang sedang melukis. Dia seorang pelukis. Dia menjual hasil karyanya. Lukisannya ya. Karya artinya titik-titik. Apakah A. Layanan? Kalau layanan itu jasa ya, seperti dokter, guru, sopir. B. Hasil ciptaan. Nah, ini adalah karya ya. Atau C. Mata pencaharian. Tadi mata pencaharian artinya pekerjaan. Jadi karya artinya hasil ciptaan ya teman-teman. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 9. Andi titik-titik agar bisa membeli sepatu. Nah teman-teman, ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus apa? Apakah A. Boros? Nanti uangnya habis ya. B. Senang. Apakah cukup dengan senang? Atau C. Berhemat. Nah teman-teman, kita harus hemat agar kita bisa menabung untuk membeli sesuatu yang kita butuhkan atau kita inginkan. Nah jadi Andi harus apa? Andi berhemat agar bisa membeli sepatu. Jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini adalah anak-anak sedang bekerja bakti, bekerja sama untuk membersihkan kelasnya. Peribahasa yang sesuai dengan gambar di atas adalah titik-titik. Apakah A. Ada udang di balik batu? Ada maksud yang tersembunyi artinya ya. Atau B. Besar pasak daripada tiang. Artinya itu pemasukan itu lebih kecil daripada pengeluaran. Atau pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Contohnya dikasih uang 5.000 tapi kita jajannya 10.000. Maka peribahasanya adalah besar pasak daripada tiang. Atau C. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah teman-teman, untuk menggambarkan suasana bekerja sama gotong royong membersihkan kelas itu, peribahasa yang cocok adalah berat sama dipikul ya, ringan sama dijinjing, bekerja sama. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, kita lanjut soal nomor 11. Alpi mendapat uang saku 50.000 tiap minggu. Dia sangat suka jajan. Pada hari ketiga, uang Alpi sudah habis. Peribahasa yang tepat untuk Alpi adalah titik-titik. Seperti tadi yang kalau pengeluarannya itu lebih besar, lebih banyak daripada pemasukan, daripada uang yang dimiliki, maka peribahasa yang tepat adalah besar pasak daripada tiang. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada seorang anak dan ibu yang sedang membawa buku tabungan. Susi pergi ke titik-titik untuk menabung. Nah, teman-teman, tempat untuk menabung yang aman itu adalah mana? Apakah A. Pasar? Tentunya pasar itu untuk berbelanja ya. B. Toko, ini juga untuk belanja. C. Bank. Nah, kalau kita mau menabung yang aman, maka kita perginya ke bank. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ya teman-teman, soal nomor 13. Pagi hari telah berganti siang. Kata siang memiliki rima akhir sempurna dengan kata titik-titik. Nah teman-teman, rima itu adalah akhir bunyi suatu kata ya. Nah di sini adalah siang, berarti akhir bunyinya adalah ang. Nah, manakah kata berikut yang sama mempunyai akhir rima ang? Apakah A. Uang? Nah, kita garis bunyi akhirnya ang. Ini sama ya, ang. Kemudian kita lihat yang B, dana. Ini bunyi akhirnya na. Sedangkan yang C ada kata nanti, rimanya berarti ti. Nah, jadi teman-teman, yang sama dengan kata siang itu adalah kata uang. Jawabannya yang A. Kita lanjut soal nomor 14. Kucing tidur di bawah meja.
Kata meja memiliki rima akhir sempurna dengan kata titik-titik. Meja itu mempunyai rima akhir ja. Manakah yang sama? Apakah A kamar? Kamar itu rima akhirnya mar. Kemudian B saja. Nah, ini ja. Kemudian C kata. Ini berarti rima akhirnya ta. Jadi yang sama dengan kata meja adalah saja yang B. Lanjut teman-teman, soal nomor 15. Perhatikan pantun berikut. Bersama teman memanjat tiang, jangan lupa berhati-hati. Mari bijak memakai uang. Titik-titik-titik. Kalimat yang tepat untuk mengisi bait keempat yaitu titik-titik. Nah, kita perhatikan ya teman-teman, soal rima akhir kalimat. Yang pertama di sini adalah tiang, ang. Yang kedua di sini di sini adalah ang. Nah, pantun ini berrima ABAB. Maka kita harus mencari kalimat yang rimanya sama dengan baris kedua atau ti ya. Manakah itu? Apakah A? Agar nanti hidup tenang. Ini nang. Tidak sama ya. B. Simpan sedikit untuk menabung. Ini bung, bukan ti. Atau C. Agar tidak menyesal nanti. Nah, di sini ti. Maka yang benar kalimat lanjutannya adalah yang C. Nah, demikian ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.